Hal yang wajar ketika kita mencintai dan menginginkan orang yang kita cintai untuk menjadi pasangan. Namun kenyataannya, untuk tetap bisa hidup bersama-sama dalam suka dan duka, menjadi hal yang tidak mudah dilalui bagi setiap pasangan. Lalu apa sebenarnya yang membuat kita tetap bisa bersama, sehidup semati dengan pasangan yang kita cintai? Saya Birgi Putri bersama Ferry Koboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa dan kecerdasannya yang mampu membedah dan memberi solusi akan setiap permasalahan. Kali ini akan membahas tentang perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita, hanya di sudut pandang Ferry Koboy. Presenter Indra Bekti digugat cerai istrinya Aldila Jelita di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Tentu kabar ini sangat mengejutkan publik, apalagi saat ini Indra Bekti tengah menjalani proses pemulihan penyakitnya. Salah satu alasan Indra Bekti untuk bercerai, nah ini dari pihak Indra Bekti, yaitu ia mengaku tidak tega dengan Aldila yang sudah mengurus dirinya selama menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara Aldila harus mengurus anak-anaknya juga. Terus dari sisi Aldila mengungkapkan hal yang membuat mereka bercerai adalah soal prinsip. Gitu. Menurut sudut pandang Ferry Koboy, apa yang membuat banyak pasangan yang akhirnya bercerai ketika sedang mengalami persoalan, baik itu dari persoalan hubungan pasangan itu sendiri maupun ada persoalan dari di luar mereka gitu kan. Sementara ketika memiliki pasangan, seharusnya pasangan kita lah yang menjadi penyemangat, menjadi orang yang bisa diajak tukar pikiran buat diri kita gitu. Penyebab nggak kuat mental menghadapi keadaan. Jadi berasa capek, terbeban secara pikiran. Intinya nggak kuat mental. Walaupun seharusnya saling menyemangati. Apalagi dalam kondisi lagi ada persoalan. Tapi karena ketidakmampuan mental yang akhirnya berimbas ke pikiran, yang pastinya melahirkan emosi, melahirkan prasangka, melahirkan ketidaknyamanan, melahirkan keributan walau kecil-kecil. Akhirnya bercerailah jalan satu-satunya. Karena di dalam pikiran itu sebelum bercerai seolah-olah ketika bercerai itu akan menjadi ringan. Satu. Yang kedua, kadang perceraian itu apalagi di dalam ada persoalan kecemburuan sosial. Bisa jadi orang lain merasa orang lain lebih dominan, merasa orang lain terlalu kecampur, merasa orang lain terlalu banyak tahu dengan kehidupan pribadi kita, sehingga akhirnya sensitif, salah praduga gitu.
Yang ketiga biasanya hitung-hitungan, lebih banyak istrinya yang berkorban atau lebih banyak suaminya yang berkorban. Hitung-hitungan. Itulah yang aku tahu dan aku rasakan penyebab perceraian. Yang semestinya kan harus saling menguatkan. Apalagi ketika ada persoalan. Tapi karena beberapa sebab yang kusebutkan tadi, ya akhirnya dalam pikiran itu bercerailah hal yang terbaik. Oke. Bagi beberapa pasangan, sebelum kita lihat karakter mereka berdua, bagi beberapa pasangan yang sudah menikah ya khususnya, ya ada yang pacaran ataupun menikah, tapi khususnya yang sudah menikah, banyak yang pada akhirnya tidak mau melibatkan pasangannya ketika sedang berjuang atau ketika dalam kondisi susah. Karena alasan tidak mau melihat pasangan jadi ikutan susah. Dan pengen membahagiakan pasangan gitu. Jadi tidak mau melibatkan di kondisi saat susah gitu. Apa pendapat lo? Menurutku itu alasan yang salah. Karena gini, kita dipersatukan oleh Tuhan, dipertemukan oleh Tuhan, kemudian dipersatukan oleh Tuhan dalam sebuah ikatan yang namanya pernikahan itu untuk bersama-sama dalam segala hal, apapun kondisinya. Entah itu kondisi susah, entah itu kondisi senang, kita harus lewati bersama. Kita harus pikirkan bersama. Kita harus merasakan bersama. Itulah makna dari sebuah pernikahan. Tujuan bernikah. Tujuan hidup bersama. Memang sudah pasti masing-masing berniat untuk saling membahagiakan kan pasangan masing-masing. Bahagia kan tujuan. Meraihnya ya bersama-sama. Sehingga sampai ke tujuan yang namanya bahagia. Nah, dalam proses perjalanan menuju kebahagiaan itu sudah pasti kan kita melewati yang namanya susah, melewati yang namanya beda pemikiran, melewati yang namanya prinsip, beda prinsip, melewati yang namanya susah dalam hal kerjaan, susah dalam hal uang. Makanya ketika kita dalam sebuah ikatan rumah tangga itu mutlak adanya mau tidak mau saling terbuka. Dan ketika saling terbuka pun harus berjiwa besar menerima, mendengar keterbukaan itu. Menerima, mendengar, dan merasakan keterbukaan itu. Karena kalau tidak saling terbuka dan apa adanya, ya manalah bisa kita saling mengerti satu sama lain. Saling pahami satu sama lain. Hanya keterbukaan yang apa adanya yang membuat kita saling tahu satu sama lain. Jadi kesimpulannya, menurutku, tujuan Tuhan mempertemukan kita, kemudian mempersatukan kita dalam sebuah ikatan yang namanya pernikahan. Ya untuk bersama-sama dalam segala hal secara lahir dan batin. Merasakan segala hal berdua. Ya itulah yang namanya pernikahan menurutku. Oke, kalau lihat dari kasus perceraian Indra Bekti dan Aldila Jelita gitu, dari segi karakter, Indra Bekti gimana karakternya? Indra Bekti itu karakter yang ceplas-ceplos, pribadi yang ceplas-ceplos. Kalau ngomong tuh ya belak-belakan.
Indra bakti itu pribadi yang kalau sudah ada maunya harus. Oke. Tapi dia pribadi yang baik, pribadi yang berhati baik. Dia belak-belakan dalam segala hal, dalam dengan siapapun. Tapi dia terlihat egois, justru ke orang yang dekat dengan dia, nggak ke semua orang. Jadi tapi kalau nggak paham kan arogan lah, egois lah, enggak menurutku. Itu hanya untuk orang terdekat aja dia begitu. Orang yang pribadi yang manja kepada orang yang dekat. Ya salah satunya istri. Nah sedangkan Indra bakti selalu kalau dengan orang yang dia sukai, dia sayang itu ngomongnya tuh banyak nggak terbuka, takut menyakiti, takut ngebebani. Itu. Jadi dasar ketidakterbukaannya itu bukan karena berniat jahat. Karena saking takutnya. Saking takutnya, saking menjaganya. Biar semuanya baik-baik saja. Nah, sementara Aldila itu menurutku pribadi yang gampang merasa. Pribadi yang sensitif. Dan dia pribadi yang terbuka dan apa adanya. Jadi suka ngomong, nggak suka ngomong. Senang ngomong, nggak senang ngomong. Pribadi yang apa adanya. Jadi disitulah terjadi miskomunikasi. Ya menurutku miskomunikasi aja mereka berdua tuh. Ya secara pribadi ya, secara tingkah laku, ya itu kan rahasia mereka. Secara prakteknya itu rahasia mereka, bagaimana Indra bakti, bagaimana istrinya. Tapi secara karakter belak-belakan dalam hal ini Indra bakti. Dalam hal yang nggak serius, yang bercanda. Hal-hal yang tidak banyak efeknya gitu. Kalau dalam hal serius, apalagi dia punya sayang, punya cinta terhadap seseorang, dia tuh sangat hati-hati. Cenderung mengorbankan dirinya demi untuk orang yang disayangi, supaya baik-baik aja, supaya senang. Nggak mau ngebebanin. Jadi dalam candaan memang belak-belakan, tapi dalam hal serius tuh hati-hati banget. Takut ngebebani. Sebisa mungkin dia tuh jangan nyusahin orang. Tapi kalau dia sudah senang, sudah nyaman, terlihat egois. Kalau ada maunya ya saat itu juga. Gitu. Nah cocok. Aldila orang yang gampang merasa. Jadi salah arti gitu. Jadi sering salah. Iya, dengan Aldila itu walau pahit yang penting jujur. Oke. Gitu. Pahit dia dengar. Yang penting apa adanya. Karena dia pun apa adanya. Jadi kalau dari sisi kepribadian tidak ada yang salah. Tidak nyambung aja. Makanya miss. Aku juga ngerasain bahwa kan gini, ada orang bercerai karena memang sudah tidak punya rasa gitu. Oke. Nah menurutku Indra bakti dan Aldila ini masih sama-sama punya rasa. Cuma kondisi
satu kondisi, yang kedua miskomunikasi gitu. Misalkan gini, contoh Aldila, misalkan Indra Bekti mau kemana, nah dia mikir nanti kalau diajak takutnya gini, takutnya nyusahin, takutnya bikin capek, gini-gini. Pokoknya takut dengan hal yang positif yang nyusahin. Nah nanti Aldilanya salah pengertian, seakan-akan nggak diajak gitu, nggak ada gunanya dia. Sensitif kan, gampang merasa. Terus gini, kalau misalkan Aldila ada maunya, seperti nggak dengar Indra Bekti. Giliran dia harus. Jadi Indra Bekti ini kalau dengan orang yang dia sayang, yang dekat dan dia sayang itu seperti sesuka hati gitu. Padahal tidak sesuka hati. Justru karena dia nyaman, karena dia merdeka. Karena kalau dia tidak merasa nyaman, tidak merasa merdeka, justru dia tidak seperti itu gitu. Ketika dia tidak ada rasa dengan orang itu, Indra Bekti itu sesuka dia aja, santai, belak-belakan. Tapi ketika dia punya rasa, hati-hati. Setelah hati-hati, semaunya gitu. Merdeka, bukan dalam hal negatif ya. Selalu salah pengertian gitu, menurutku dominan. Tapi kalau secara perasaan menurutku masih dalam kondisi sama-sama punya rasa. Hanya saja gimana ngebangun komunikasi biar gak salah pengertian.